Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askaf Dauriskulo, NPM saya 221000138. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum acara perdata. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah suatu peraturan rangkaian peraturan yang memuat bagaimana cara orang bertindak dalam suatu muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu bertindak satu sama lain agar menjalankan agar berjalannya suatu peraturan hukum acara perdata material. Pada asasnya, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata yang timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dari NPM 221000139. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum acara perdata. Het Herjene Indonesia Reglement HIR atau Reglement Indonesia merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintahan Belanda. Adapun sumber tersebut sebenarnya mengacu pada isi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Reglement for the Buitengewesten RBG atau Reglement Daerah Seberang termasuk sumber hukum acara perdata warisan Belanda yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Dasarnya juga mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 1. Burgeit's Wetbold atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH per khususnya dalam buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa pasal 1865 sampai 1993. Wetboek van Koophandel WPK atau Kitab Undang-Undang Dagang Jurisprudensi, yakni sumber hukum acara perdata yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 99 K-Sip 1971. Terima kasih. Saya Adit Agistiana, NPM 19094. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Yang pertama ada asas bahwa peradilan terbuka untuk umum atau dikenal dengan openbaarheidsrechtspraak. Yang kedua ada asas bahwa hakim bersifat pasif atau lidsdelingsgeheidspanderechter. Dalam asas ini terdapat kaidah yang seringkali diungkapkan dalam suatu maksim Latin, yaitu nemo judex in actore. Yang ketiga ada asas mendengarkan kedua belah pihak atau audi alteram partem, pemeriksaan dalam dua instansi atau onderzoek in twin instantis, terus pengawasan putusan lewat kasasi dan peradilan dengan membayar biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nur Pasha, NPM 221000097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang susunan badan peradilan di Indonesia dan pemberian kuasa atau lachvi. Susunan badan peradilan di Indonesia. Indonesia menurut perspektif teori keadilan bermartabat atau The Dignified Justice Theory bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Susunan dari badan peradilan di Indonesia dapat dijumpai dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam pengaturan tersebut dikenal 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu 1. Peradilan umum. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Kedua, peradilan agama. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dan yang terakhir, peradilan tata usaha negara. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya, pemberian kuasa atau lachvi.
Mewakili seseorang dan bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakili itu juga merupakan soal yang penting untuk dipahami dalam hukum acara perdata. Secara umum, keterwakilan sebagaimana dikemukakan di atas ditandai dengan surat kuasa, merupakan pemahaman yang lazim bahwa surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam bab ke-16 buku 3 KUH Perdata Indonesia, yaitu yang mengatur tentang perikatan. Sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG. Untuk memahami arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Perdata. Dalam rumusan ketentuan hukum dimaksud, dijelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Tata cara berperkara dengan hukum acara perdata agar dapat melangsungkan perkara atau lebih tepatnya mencari penyelesaian atas sengketa secara keperdataan di pengadilan, maka ada beberapa tahap berperkara dalam perkara yang akan dilalui oleh pihak-pihak yang akan melakukan gugatan di pengadilan negeri. Prosedur dan langkah-langkah tersebut adalah dimulai dengan memasukkan gugatan atau permohonan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu dilakukan pemanggilan para pihak secara patut oleh pengadilan negeri. Jika perkara berlangsung, maka akhir dari perkara itu dapat berupa gugatan hadir. Proses dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan tata cara acara perdata melewati pemeriksaan lanjutan pada menerangkan atau menegaskan keadaan hukum semata-mata. Putusan hakim dalam perkara perdata juga dapat dikemukakan di sini, misalnya urusan perceraian dan urusan kepaylitan. Akhirnya sifat putusan itu juga adalah upaya hukum dalam acara perdata. Hukum memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat rendahan agar supaya terhadap keputusan pengadilan dalam berbagai tingkatan itu dapat dilakukan upaya hukum acara perdata mengenal bermacam-macam institusi upaya hukum tersebut. Perlawanan atau verser adalah suatu bentuk dan nama dari upaya hukum. Lainnya adalah banding. Banding adalah upaya hukum dari pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama ke pengadilan tinggi. Prosedur upaya hukum termasuk banding diatur dalam undang-undang. Setelah banding dapat dilakukan upaya hukum. Hukum kasasi. Upaya hukum ini adalah upaya hukum ke Mahkamah Agung. Upaya hukum yang paling akhir yang lazim terjadi di dalam praktik dan dimungkinkan oleh hukum acara perdata adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa atas putusan Mahkamah Agung. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak-pihak yang dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi.